Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan tentang orang yang dibenarkan oleh Tuhan akan tetap memberikan berkat atau memberkati sekalipun di saat tersakiti. Saya sebagai manusia akan lebih memilih untuk mendapatkan pujian. Saya akan senang jikalau saya mendapatkan pujian, penghormatan, dan penghargaan. Tetapi sebaliknya, saya akan merasa kecewa ketika dihina orang. Dan kemudian di dalam diri saya akan berusaha membalas hinaan lebih besar daripada hinaan yang saya terima. Demikian pula ketika saya disakiti, maka saya akan membalas dengan menyakiti yang lebih sakit daripada yang saya terima. Jadi sebagai manusia biasa, saya masih memiliki potensi yang berpikiran negatif ketika menerima hal-hal yang negatif. Ketika saya disakiti, saya akan menyakiti yang lebih banyak lagi. Ketika saya dihina, maka saya akan menghina lebih banyak lagi. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya telah menyampaikan bahwa kita sebagai murid Kristus, sebagai kekasih Kristus, harus mengikuti firman Tuhan, harus mengikuti perintah-perintah Tuhan, harus taat dan setia atas perintahnya. Di dalam Matius, di dalam Lukas, di dalam Roma, Tuhan berfirman bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang menghina kita, yang menyakiti kita. Kita harus mendoakan orang-orang yang menghina, menganiaya, menyakiti kita. Kita harus memberikan berkat kepada yang mengutuki kita. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, saudara-saudaraku, kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, begitu banyak hal-hal yang negatif di dalam diri kita, tetapi oleh kasih Tuhan yang berkenan datang ke dunia sebagai manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah menebus dan menyelamatkan kita, dan kita telah dibenarkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Kita orang yang sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan, telah dibenarkan oleh Tuhan, telah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika murid Tuhan, orang Kristen, sungguh-sungguh telah menyadari akan kasih Tuhan, kemudian akan mewujud nyatakan kasih Tuhan tersebut dengan berusaha untuk menjalani perintah Tuhan. Antara lain dengan mengasihi orang yang menyakiti kita. Tetap mengasihi, memberikan berkat kepada orang yang menganiaya kita. Tetap berdoa kepada orang yang mengutuki kita. Jadi, kita sebagai orang Kristen, murid Tuhan, murid Kristus, membalas berbagai kejahatan, membalas hinaan, membalas fitnah, membalas pengkhianatan adalah dengan kebaikan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kekasih-kekasih Tuhan, kepada murid-murid Kristus, kepada orang-orang Kristen, untuk tidak membalas negatif dengan yang negatif, membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kasih yang sejati, dengan kebaikan. Dan itu tidak mudah, karena naluri karakter semua orang
ketika dihina, diremehkan, difitnah, dikhianati, akan membalas dengan yang sama. Ketika mendapatkan hal-hal yang jahat, akan membalas dengan kejahatan pula. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, maka meminta kepada murid-muridnya, kepada orang Kristen, juga harus hidup dalam kasih seperti Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna, hidup yang sempurna, hidup kudus dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah saudara-saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mendoakan orang yang menganiaya kita, untuk memberikan berkat kepada orang-orang yang mengutuki kita. Jadi saudara-saudaraku, jikalau kita sungguh-sungguh sudah hidup dalam firman Tuhan, taat dan setia kepada firman Tuhan, untuk tetap hidup dalam kasih, apapun yang kita terima, entah itu hinaan, fitnah, pengkhianatan, kita diremehkan, tetapi tetap membalas dengan memberikan doa, memberikan berkat, memberikan kasih, maka hidup kita akan dapat merasakan damai, sejahtera, ketentraman, dan ketenangan. Jadi sekalipun kita dihina, sekalipun kita diremehkan, sekalipun kita difitnah, dikhianati, tetapi hati kita menjadi tetap damai, sejahtera, tentram, dan tenang, karena kita selalu hidup dalam positif, kita selalu hidup dalam firman Tuhan. Jadi jangan sampai karena hinaan, karena celaan, karena kita diremehkan, ketika kita dihina, maka kemudian kita membalas dengan hal-hal yang negatif. Kita harus hapuskan, harus kita buang jauh-jauh hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Dendam, benci, dengki, iri, balas dendam, dan yang lainnya. Kita tetap harus tenang, jangan mudah marah, jangan berprasangka, tetapi tetap dengan hati yang positif, sehingga hati kita menjadi bersih. Dengan hati yang bersih, maka segala hal-hal yang baik dari Tuhan akan menguasai hidup kita untuk dapat hidup damai, sejahtera, bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.